Ada bisa ya? Oh, bikin sendiri. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Kristuslah jalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, selamat malam dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada hari yang kelima dalam pekan biasa yang ke-16. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk kembali bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk tanah yang subur atau termasuk tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri. Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan ditaburkan tanpa pilih kasih. Ditaburkan berarti ditujukan kepada siapa saja yang dapat mendengar dan memahami serta menghayati sabda Tuhan dalam hidupnya. Karena itu mari saudara-saudara, pada awal perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita tidak selamanya menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan dalam hidup kita.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praun Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur bersama Bapak Tami Jaufik yang berulang tahun pada hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menurunkan hukum kepada manusia. Semoga kami senantiasa menaati hukum-Mu dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Tuhan bersabda demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Refren, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Refren, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Refren, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Refren, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan dan jatuh di tempat yang berbeda sudah seringkali kita dengarkan.
Namun setiap kali kita mendengarkan perumpamaan ini, kita kembali ditantang untuk bertanya pada diri kita, apakah kita termasuk tanah yang subur atau tanah yang dipenuhi dengan semak-semak, atau kita termasuk tanah yang berbatu-batu? Tentu tidak mudah untuk menjawab ini. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang ditaburkan ditujukan kepada siapa saja. Dan setiap orang yang mendengar akan mengambil sikap. Ya. Dan sikap itulah yang digambarkan melalui berbagai macam situasi tempat benih itu ditaburkan. Ya, dikatakan ada yang berbatu-batu, ada yang dipenuhi dengan semak duri, dan ada yang disebut sebagai tanah yang baik atau lahan yang subur. Nah, maka saudara-saudara, apa yang membuat orang sehingga dia menjadi tanah yang berbatu-batu, menjadi tanah yang dipenuhi semak duri, atau menjadi tanah yang subur atau lahan? Secara umum kiranya dapat dikatakan bahwa orang akan mendengarkan sesuatu dengan baik dan menyimpannya di dalam hatinya kalau apa yang dia dengar itu sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang nyambung dengan hatinya, sesuatu yang masuk di akalnya. Nah, itu ya. Kalau semakin masuk di akal kita, semakin nyambung di hati kita, maka kita akan senantiasa tidak hanya mendengar secara kebetulan, tetapi selalu mencari karena kita merindukannya. Merindukan bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Jadi akhirnya punya kembali kepada apakah orang merindukan Tuhan dalam hidupnya. Apakah orang mencari Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita terlalu sibuk, kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, maka tentu saja waktu kita, energi kita akan kita habiskan untuk apa yang kita cari, apa yang membuat kita sibuk, dan dalam kesibukan itu kita bisa tenggelam. Ya. Dan kalau kita sudah tenggelam, maka tentu saja kita akan mengalami ini yang disebut dengan rasa capek, capek, bosan, dan karena itulah seringkali ada orang yang masih mau mendengarkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi sisa-sisa waktunya yang dia pakai, sisa-sisa waktu tidak mempersiapkan diri, tidak menyiapkan waktu secara khusus. Saudara-saudara,
kita diingatkan bacaan pertama tadi, ya. Cukup panjang bacaan tadi, dan kita bisa menangkap bagaimana sejak zaman perjanjian lama sudah ditegaskan bahwa Tuhan memberi kita kesempatan selama 6 hari bekerja, dan pada hari ke-7 Tuhan mengingatkan kita bahwa perlu dan penting kita beristirahat. Kalau diterjemahkan secara apa adanya, dan itu yang dipraktekkan oleh orang Yahudi, bahwa mulai hari pertama, dan hari pertama bagi orang Yahudi itu sebetulnya hari Minggu, ya. Hari Minggu sampai hari Jumat mereka boleh kerja. Pada hari Sabtu mulai Jumat pukul 18, ya, sampai Sabtu pukul 18 mereka tidak boleh kerja, ya, tidak boleh kerja. Mereka juga tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh, ya, karena mau melakukan dan melaksanakan apa yang dikatakan dalam bacaan tadi, menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat dengan tidak bekerja. Saudara-saudara, tentu saja kita tidak boleh menerjemahkan secara harafiah apa yang dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi intinya di dalam bahwa kita perlu menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan, ya, waktu khusus untuk Tuhan, dan waktu khusus itu perlu dipersiapkan, dan itu yang selalu ditegaskan dalam gereja di masa yang lalu, bahwa setiap orang sebelum misa wajib puasa 3 jam sebelum misa. Wajib puasa, tidak makan, masih boleh minum, tidak boleh merokok juga, 3 jam sebelum misa, supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kemudian dikendorkan lagi setengah jam sebelum misa. Setengah jam sebelum misa tidak boleh makan, tidak boleh merokok, ya, supaya kita mempersiapkan hati kita. Tapi seringkali ini pun tidak diperhatikan banyak orang. Maka saudara-saudara, apakah kita termasuk tanah yang berbatu-batu, tanah yang dipenuhi semak duri, tanah yang subur? Tergantung pada sikap kita sendiri, ya. Kalau kita hanya menyiapkan waktu kita, sisa-sisa waktu kita untuk Tuhan, maka kita pasti menjadi tanah yang berbatu-batu. Kita pasti mungkin termasuk tanah yang dipenuhi dengan semak dur. Tapi kalau kita sungguh meluangkan waktu kita, maka kita akan menjadi tanah yang subur. Yang kedua, bait pengantar Injil tadi mengatakan, berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Orang yang mendengar dan menyimpan sabda Allah dalam hatinya dengan tulus ikhlas akan menghasilkan buah, dan buah pertama-tama adalah ketekunan. Maka marilah saudara-saudara kita senantiasa menyadari bahwa kita perlu senantiasa menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan, sehingga akhirnya kita boleh menjadi lahan yang subur, tempat sabda Tuhan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Ya
membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Terpujilah Tuhan Allah semesta. Terimalah Tuhan kurban umat-Mu, Kehidupan segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini Kau berkati agar menjadi tubuh dan darah Yesus Putramu yang akan menyatu dengan jiwa dan raga kami. Dan kami berdoa pula ya Tuhan untuk saudara kami Bapak Tami Jaufik yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Engkau senantiasa memberkatinya sehingga selalu sehat-sehat dan berhasil dalam segala usaha dan pekerjaannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Benih yang tertabur di tanah subur ialah orang yang mendengar warta itu, memahaminya, dan menghasilkan buah. Ada yang 100, 60, dan 30 ganda. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber kebenaran, kami bersyukur atas karunia benih sabdamu yang kau sampaikan kepada kami dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga sabdamu itu menghasilkan buah melimpah dan menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk mewartakan karya keselamatanmu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara-saudara sekalian yang mengikuti misa pada malam hari ini, misa live streaming, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia